Nih lihat, kurang mundur. Set, telantarin. Set, beda kan? Ini tangan saya masih masuk nih. Nih, bisa dilihat ya, ini temennya ada buktinya. Paksain, udah cuma segini mentoknya. Nah ini, jadi masih mengalami ROM atau range of motion, ruang gerak sininya masih terbatas. Ya, kenapa? Ini karena ototnya masih kaku. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Kiswanto MCO Pabuaran. Sekarang dapat atau kedatangan pasien dari mana? Jadi saya Kidul masih daerah sini ya. Dengan siapa? Raffi. Dengan Raffi. Raffi apa Raffi? Raffi. Raffi. Tapi nggak pakai Ahmad. Iya. Raffi ini mengalami cedera ankle. Oke. Sebetulnya ini minggu yang kemarin sudah kesini, tapi baru kena ya. Baru kena habis main voli. Dia masih berapa tahun sekarang? 17, masih SMA ya, sekolah ya. Kebetulan habis main voli. Sekolahnya voli juga. Sekolahnya voli minggu lalu hari Jumat apa Minggu? Hari Sabtu ya, Sabtu terus minggunya ke sini. Jadi hari Sabtu minggu kemarin dia kena, hari Minggunya datang ke sini dan masih gede bengkak. Kemudian tidak di apa-apakan, cuma pertolongan pertama aja ya, di reposisi, dikompres segala macam. Sekarang sudah 1 minggu dan ini sudah ada perubahan, sudah kempes. Nah ini termasuk buat perhatian teman-teman juga. Ketika cedera, penanganan pertamanya sudah sering saya ceritakan di YouTube cuman atau di video saya sebelumnya. Saya sering ngasih informasi atau perhatian buat teman-teman yang baru kena cedera, ketika masih bengkak tidak boleh dipijat. Nah untungnya ini memang percaya sama saya ya, dan udah tahu juga penanganannya dikompres dengan metode RICE ya, istirahat, kompres, kemudian diperban kalau memang aktivitasnya di luar rumah, dan ditinggikan pakai bantal elevation atau elevasi. Ini tiap hari dikompresnya. Sehari berapa kali? Kalau sehari seingat aja. Ah, seingat. Tapi ini sudah ada perubahan jelas ya. Awalnya kesini kan jalannya susah. Nah, bengkaknya gede banget. Cuman minggu kemarin nggak saya videokan, nggak saya dokumentasikan karena memang tidak sempat juga sih memang. Nah sekarang sudah ada perubahan, tinggal kita rilis ototnya dan reposisi sendinya. Dan ini masih sakit. Ini nggak masalah sakit nih. Ini sebetulnya ini kalau nggak dipijit nggak masalah, saya udah bilang kan. Tidak masalah kalau dipijit pun, kalau sudah kempes berarti sudah beres, bisa buat aktivitas lagi. Tapi kalau memang ekstrakurikuler atau hobinya main volley, ini tidak cukup kalau untuk dikompres dan kempes aja. Harus dirilis otot dan dipelihara ya, ditangani dan dipelihara itu dengan bisa dengan masas atau pijat. Nah ini contohnya ini berarti ototnya belum rilis, sakit kan? Nanti perbedaannya kalau sudah dirilis ototnya baru nggak akan sakit itu. Oke, langsung saja kita eksekusi. Sekarang cek dulu, dipelantarkan ininya, pelantarkan telapaknya ke depan. Nah terus full, bisa nggak? Ini nggak bisa ya. Ini lihat, kurang mundur. Set, pelantarin. Set, beda kan? Ini tangan saya masih masuk nih. Nih, bisa dilihat ya, ini temennya ada buktinya. Paksain, udah cuma segini mentoknya. Nah ini, jadi masih mengalami ROM atau range of motion, ruang gerak sininya masih terbatas. Ya, kenapa? Ini karena ototnya masih kaku gitu. Mundur, sip.
Tahan. Tiduran nggak apa-apa, biar rileks. Kalau nggak kuat teriak nggak apa-apa, jangan ditahan-tahan. Oke. Lemas aja, lemas. Nah, itu dilihat, kelihatan nggak? Kelihatan? Kena? Oke. Bagian belakang saya? Kipasnya nggak? Maksudnya saya masih masuk ke situ? Oke, aman. Aduh. Sakit sekalian. Sakit sekalian. Ini yang sakit kan di sini yang bengkak. Nah, saya kan nggak megang ini. Aturan kan kalau yang megang ini pasti sakit banget kan. Nah, saya kan cuma megang di sini. Kenapa sakit? Nah, ini yang menyebabkan tadi plantar ke depan tuh ini ruang gerak sendinya terbatas karena di sini ototnya kaku, spasme nih, ototnya kaku. Jadi untuk ke depan ke sininya dia nggak maksimal. Tapi kalau ototnya udah lemes, ini bisa maksimal sama kayak yang kanan, normal lagi, gitu. Aduh. Tenang aja, aman. Nah, di sini nggak apa-apa. Yang penting di apa namanya mata kakinya ini yang bengkaknya ini luka ini nggak boleh diapa-apain. Nah, kalau dipijit ke orang yang nggak paham kan ini juga harus digosok, ditekan. Oke. Tahan. Lurus, kakinya lurus, naik. Nah, tahan ya, 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sakit apa geli? Aduh, sakit. Campuran itu. Kok teriaknya kayak orang ketawa. Ini masih sakit nggak? Ini masih sakit nggak? Masih, tapi nggak sakit. Nggak sakit awal. Iya. Oke. Sekarang baru ronde yang kedua. Balik badan, tiarap. Nggak usah adu-aduhan. Yang penting selesai, sembuh. Nah, kakinya naik. Nah, jangan kemana-mana. Nih, saya kasih tahu yang sakitnya lagi. Ini sakit nggak? Oh, enggak. Enggak ya? Yang ini lemas, makanya lemas. Nanti bisa maksimal nih. Teriak. Oke. Oh, teriak aja nggak apa-apa. Sebentar kok. Yang sakitnya di mana? Yang sakitnya di mana? Di sini kan? Kenapa di sini sakit? Nah, betul. Sekarang sudah tahu kan? Agak mundur lagi, takut kejedot tembok. Nah, sip. Seneng kalau ini. Seneng karena penanganannya benar gitu. Jadi bukan buat main-mainan atau buat bercandaan. Dan memang sakit. Tapi memang ini tepat penanganannya. Gitu. Setelah ini nanti latihan penguatan di rumah, 1 minggu udah bisa main normal lagi. Aduh.
Ini baru pertama kali dipijat berarti? Baru pertama kali cedera? Pertama kali? Oke. Udah enak? Iya. Iya. Tadi sakit. Pengen lebih enak lagi? Tahan. Tahan. Mau digosok dulu. Nah mas. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Mundur. Sip. Nah, ini sudah nggak sakit. Oh ya. Hah? Oh ya. Tadi kan ini sakit banget nih, sekarang selesai kan? Nah, sekarang tinggal dilemesin aja. Udah. Nah, yang tadi saya bilang, faktor dari ruang gerak sendinya terbatas karena ototnya masih kaku. Sekarang sudah lemes nih, udah rilis ototnya. Ya, nanti dicek lagi pasti sama. Gitu, karena ototnya sudah lemes. Udah gak sakit kan? Iya. Aman kan? Oke, balik badan lagi. Baru kita reposisi. Tiduran aja. Relax. Ini licin ya. Pakai anduk tuh licin, bukan karena pakai jampe-jampe atau apa, nggak ada. Ini karena licin aja. Sebetulnya gampang aja. Caranya gini. Reposisi ya. Nih, satu tangan di sini untuk menahan tumitnya supaya nggak goyang. Satunya lagi buat mereposisi atau membalikan ke depan. Nah, enak nggak? Enak. Jadi gampang ya reposisi ya. Tinggal, nah teorinya gini. Kita pegang di bagian tumitnya, tahan supaya dia nggak bergerak. Nah, yang menggerakkan itu tangan kanannya di telapak ini, metakarpal sampai telapaknya. Jadi dorong dulu. Nah, dorong, tarik, set, dorong, tarik, set, selesai. Cek sekarang. Mundur, pelantarkan. Duh, sama. Selesai kan? Semuanya kalau pakai ilmu, kalau pakai teori dan menerapkan ilmu yang betul ya hasilnya seperti ini, full aja. Sama kan? Selesai. Sekarang sakitnya kayak gimana? Ini sakit nggak? Enggak. Ke atas? Enggak. Ke dalam? Nah, sakit. Masih. Oke. Keluar? Enggak. Oke. Keluar dong. Ke dalam aja ya? Iya, ke dalam. Tapi ini udah nggak sakit? Udah. Aman? Aman. Tadi kan ini sakit. Iya. Oke. Beresin berarti yang ke dalamnya ya. Oke. Tiduran lagi. Sip. Kita maksimalkan karena tadi licin ya. Sekarang pakai anduk. Nah, itu. 1, 2. Ah, ini udah masuk. Selesai. Duduk lagi. Kita cek lagi. Mundur, agak mundur. Tadi sakitnya ke inversion ke dalam ya. Set. Sedikit sih. Tapi ya. Nah, sedikit nggak apa-apa. Yang penting nanti tinggal dilatih karena belum kempes 100% ya ini ya. Tapi ini sudah bisa dimasas. Nah, ini kan kempes banget. Ini masih ada sedikit. Jadi masih ada peradangan atau bengkaknya sedikit. Dan ini tinggal dikempesin, sudah selesai. Tapi untuk sendinya sendiri ini udah aman. Sudah masuk dan tidak ada masalah. Cek sekarang. Sakitnya pada saat gerakan apa? Kayak berarti. Buat sholat, buat apa? Duduk. Kayaknya soal. Coba, sini aja di sini. Biar masuk ke kamera. Oh ya. Sok. Tapi udah bisa. Tadinya nggak bisa. Tadi nggak bisa. Sekarang sudah enak. Sekarang kan
agak tahan, tapi Iya. kemarin Jumatan juga bisa harus duduk Kesiksa ya. siksa. Sekarang sudah aman. Nah, oke. Tadi AA Raffi nggak pakai Ahmad ya. Ini sudah dibereskan secara total dan insya Allah kalau rutin lakukan latihan penguatan ini bisa maksimal sembuhnya. Ya, jadi setelah ini belum bisa dipakai buat main volley dulu. Ada masa recovery yang harus diperhatikan ketika masa recovery adalah 3 pilar ini. Sering saya katakan juga di video 3 pilar. Yang pertama aktivitas fisik atau latihan fisik, artinya sekarang masih recovery nih. Jadi aktivitas fisiknya itu jangan dulu dipakai buat main volley atau yang berat-berat, lompat, loncat, lari jangan dulu. Yang harus dilakukan aktivitas fisiknya yaitu latihan penguatan otot. Nanti saya kasih tahu gerakan-gerakannya. Yang kedua, pola istirahat. Sudah saya jelaskan minggu kemarin kan. Pola istirahat itu jadi istirahatnya harus baik, harus cukup, tidak boleh begadang. Yang ketiga adalah pola makan. Makanan yang mengandung gizi, nutrisi yang baik. Nah, ini untuk memperbaiki otot. Itu akan cepat ketika 3 pilar ini dilakukan. Nah, untuk latihan penguatannya bisa dilakukan rutin setiap hari, minimal sekali sehari. Mau pagi, siang, sore. Sekarang apalagi libur ya, libur sekolah, bisa dilakukan secara rutin. Kurang lebihnya ya 1 mingguan. Ini sudah mungkin udah bisa dipakai buat aktivitas latihan volley lagi. Nah, ini kan masih sedikit bengkak ya. Ini bisa kempes. Jadi sekarang sudah tidak pakai kompres dingin, pakainya yang hangat. Nah, nanti malam bisa dilatih langsung nih pulang, atau nanti malam di rumah bisa langsung dilatih, kemudian dikompres pakai air hangat. 10 menit aja cukup. Ya, itu. Ada komentar? Komentarnya mantap lah, mantap. Jadi baru pertama kali kena cedera dan pertama kalinya tahu bahwa penanganan dan pemeliharaan cedera itu seperti ini. Ilmunya masuk ya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.